Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengenalan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu kita sudah belajar mengenai siklus awal, siklus pencatatan awal, yaitu kita belajar mengenai bukti-bukti transaksinya. Nah, pada video kedua ini, video selanjutnya ini kita akan belajar mengenai siklus awal perusahaan akuntansi perusahaan jasa, yaitu pencatatan, tapi untuk step yang selanjutnya. Setelah kalian belajar mengenai bukti transaksinya, lalu kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu bukti transaksi tadi kita apakan toh? Nah, bukti transaksi yang kalian terima nanti harus kalian catat. Kalian catat ke dalam yang namanya jurnal umum. Apa yang kita akan pelajari? Yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah posting buku besar. Pada video kali ini kita akan belajar satu hal dulu, yaitu jurnal umum. Yang kita pelajari yang pertama adalah pengertiannya. Jurnal umum itu apa toh? Yang kedua, fungsi dari jurnal umum itu apa? Lalu bagaimana bentuk jurnal umum itu? Dan contoh-contoh pencatatan transaksinya seperti apa ke dalam jurnal umum? Yang pertama, pengertian. Apa tuh itu jurnal umum? Jurnal umum itu adalah buku untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Ingat, buku untuk mencatat transaksi, berarti seluruh transaksi yang terjadi harus tercatat dalam buku tersebut yang dinamakan dengan jurnal umum dan secara kronologis. Kronologis berarti harus runtut, harus historis, runtut sesuai dengan tanggal transaksinya. Jadi misal tanggal transaksi 1 harus dicatat lebih dulu sebelum kamu mencatat tanggal 31 atau tanggal 8 atau tanggal 5. Jadi tanggal yang lebih mudah kronologinya harus dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsinya. Apa fungsi jurnal umum itu? Yang pertama adalah fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan maksudnya jurnal umum itu sebagai tempat untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi dari suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi historis. Maksudnya transaksi yang dicatat itu harus runtut kronologinya. Waktunya harus runtut, tidak boleh lompat-lompat. Biar kita enak mencarinya. Jadi harus urutkan tanggal 1 ya tanggal 1 dikelompokkan tanggal 1 semua. Kalau tidak runtut, tidak historis, misalkan lompat-lompat, kita akan bingung untuk melakukan review pencatatannya. Yang ketiga, fungsi informatif. Jurnal umum dapat memberikan fungsi informasi ekonomi kepada perusahaan. Maksudnya gimana? Dalam jurnal umum tadi, ketika kita melihat jurnal umum, kita bisa tahu, oh kegiatan perusahaan itu seperti ini. Oh ada kegiatan pembelian, ada kegiatan penjualan, ada kegiatan pelaksanaan jasa. Sebetulnya akan dapat terlihat dalam jurnal umum. Yang keempat adalah fungsi analisis, yaitu tempat untuk menganalisis apakah setiap transaksi itu akan kita debitkan, apakah akan menambah keuangan perusahaan atau malah akan kita kreditkan, akan mengurangi keuangan perusahaan. Dan yang kelima adalah fungsi instruksi. Instruksi untuk melakukan pencatatan debit dan kredit ke dalam buku besar. Jadi jurnal umum itu punya fungsi instruksi, yaitu untuk dipindahkan nantinya ke dalam buku besar sebagai tempat untuk pengelompokan kasnya nanti, pengelompokan akun-akunnya nanti. Itu akan kita pelajari di next video. Lalu bentuk jurnal umum seperti apa? Yang pertama bagian atas kita akan isikan nama usahanya. Misalkan toko pelangi seperti itu. Lalu yang kedua di bawahnya akan kita tulis dengan jurnal umum. Nah, di halaman samping sebelum ada tabelnya kita akan berikan halaman. Halaman ini fungsinya apa? Halaman ini sebagai kode saat penulisan buku besar. Jadi pada saat buku besar nanti kodenya tidak lagi kode akun tetapi kode halaman. Kode akun akan dituliskan di bagian atas, sedangkan dalam tabel itu nanti akan ada kode halaman. Maksudnya biar terbaca, oh transaksi kas yang tanggal 1 ini terdapat dalam jurnal umum halaman berapa, seperti itu. Bentuk tabelnya seperti ini. Tanggalnya kita isi dengan tanggal dan tahun dan bulan. Tanggal, tahun, dan bulan transaksi itu terjadi. Lalu kode bukti ini jika ada, misalkan bukti ini memiliki dokumen transaksi. Bukti transaksi kita tuliskan kodenya, nomornya berapa, nomor dokumen atau buktinya. Lalu akun-akunnya, akun apa saja yang akan kita
yang terjadi dalam transaksi tersebut. Transaksi tersebut berpengaruh ke dalam akun apa saja. Yang debit akun apa dan yang kredit akun apa, seperti itu. Lalu referensi. Lalu ada keterangan sebentar, ada keterangan dulu. Keterangan singkat mengenai transaksinya. Maksudnya apa? Ini transaksi apa? Makanya tadi dalam jurnal umum itu memberikan informasi ekonomi, karena di sini kita tahu, ini transaksi berhubungan dengan pembelian, misalkan keterangan singkat aja, pembelian perlengkapan tunai, seperti itu. Berarti ada informasi bahwa perusahaan telah melakukan pembelian perlengkapan secara tunai, seperti itu. Lalu referensi ini akan kita isi dengan kode akun. Jadi setiap akun tadi kita sudah belajar, video sebelumnya kita belajar mengenai kode akun, dan di sini akan digunakan. Misalkan kas, kode akunnya apa? Kita pakai kode akun desimal ya. Desimal kelompok, berarti 111 seperti itu. Lalu debit. Debit dan kredit ini berisi dengan nominal transaksinya. Berapa besaran nominal dari transaksi akunnya, seperti itu. Nah, kode akun ini akan kita isi setelah kita akan melakukan posting buku besar dulu. Kenapa kok menunggu mau posting dulu? Karena biar kita selesaikan dulu jurnal umumnya, lalu kita tahu akun apa yang aja yang keluar. Nah, baru bisa kita urutkan tingkat kelancarannya. Itu untuk perusahaan mula-mula. Tapi kalau perusahaan yang sudah berjalan pasti memiliki kode akun yang pakem. Kalau sudah seperti itu, berarti kode akun bisa kita isikan secara langsung. Kode bukti akan kita pakai jika dokumen tersebut memiliki nomor dokumen transaksinya. Contohnya yaitu contoh pencatatan jurnal umum. Pertama dari saldo awal. Tanggal 1 Mei menginvestasikan uang sebesar 100 juta untuk modal awal. Di sini sangat terlihat investasi uang. Berarti yang akan berhubungan akan terjadi penambahan adalah kas. Masih ingat saldo normal kas ada di debit karena dia ada di kelompok harta. Maka jurnal umumnya kas kita catat di debit. Lalu apalagi modal awal berarti berhubungan dengan ekuitas. Ekuitas mengalami penambahan karena saldo normal ekuitas saat bertambah ada di kredit, maka pada jurnal umum ekuitas kita taruh di dalam kredit seperti ini. Lalu kita beri keterangan singkat setoran modal awal seperti itu. Next, bagaimana kalau ada pembayaran sewa dibayar di muka di awal? Tanggal 3 Mei membayar sewa gedung untuk salon sebesar 15 juta untuk masa 1 tahun. Di sini ada keterangan membayar sewa gedung untuk masa 1 tahun dibayar di muka. Berarti transaksi yang akan keluar adalah sewa dibayar di muka. Ingat, sewa juga masuk kelompok harta. Karena dia masuk kelompok harta, ketika terjadi penambahan maka sewanya akan didebitkan. Sedangkan ada kalimat membayar, berarti ada uang yang keluar. Berarti kas akan kita kreditkan karena dia terjadi pengurangan seperti ini. Yang saya bilang berkebalikannya. Jadi pada saat saldo normal tadi, saat dia terjadi penambahan, berarti saat pengurangan dia berkebalikan dari saldo normalnya. Jika saldo normalnya ada di debit, berarti saat dia mengalami pengurangan saldo normalnya ada di kredit. Seperti kas pada transaksi sebelumnya, dia ada di debit karena mengalami penambahan. Tapi pada skala transaksi sekarang ini, kas terjadi pengurangan, makanya saldo normalnya ada di kredit pencatatannya. Kita beri keterangan menyewa sewa gedung. Lalu pembelian perlengkapan, misalkan ada beli shampoo, conditioner, ini untuk salon ya. Dan perlengkapan lain, shampoo itu kan cepat habis, conditioner, perlengkapan lain. Nah, berarti ada penambahan perlengkapan. Dan dibayar tunai, berarti ada kas yang keluar. Otomatis perlengkapan juga aktiva, dia mengalami penambahan, berarti perlengkapan ada di debit. Sedangkan kas karena dia aktiva juga tetapi mengalami pengurangan, maka dia ada di kredit. Seperti ini. Next. Pembelian peralatan. Sama ya dengan pembelian perlengkapan, peralatan juga ada di aktiva. Skemanya sama, tapi bedanya di sini apa? Pembayarannya sebagian. Sebagian. Terus bagaimana pencatatannya? Misalkan membeli peralatan
senilai 25 juta. Berarti ada penambahan peralatan yang pasti. 25 juta itu sebagai peralatan yang dibeli tambahannya. Lalu baru dibayar 15 juta. Berarti uang yang keluar baru 15 juta, kas yang terbayar baru 15 juta. Otomatis terjadi pengurangan kas sebanyak 15 juta. Ini peralatan dulu, lalu kas. Ada pengurangan sebesar 15 juta seperti itu. Berarti kas kita kreditkan. Lalu sisanya 2 minggu lagi akan dilunasi. Berarti ini menjadi hutang kita ke supplier kita. Otomatis utang bertambah. Ingat, utang lawan dari aktiva. Jadi saldo normalnya kalau aktiva itu ada di debit, utang atau kewajiban itu saldo normalnya ada di kredit. Jadi ketika terjadi penambahan utang seperti ini, dia posisinya akan ada di kredit. Seperti ini. Lalu kalau ada membayar biaya, misalkan ada keperluan iklan seperti ini, berarti akun yang keluar adalah biaya. Ingat, biaya memiliki saldo normal yang sama dengan aktiva. Jadi ketika biaya itu mengalami penambahan, maka dia akan kita debitkan. Sedangkan karena kita membayar secara tunai, maka akan terjadi pengurangan kas. Kas saldo normalnya di debit, ketika dia mengalami pengurangan, maka dia akan kita kreditkan. Lalu untuk melakukan jasa, berarti kita melakukan pelayanan. Yang pertama, menerima jasa pelanggan pertamanya dengan ongkos 300.000. Nah, berarti kita menerima ongkos, menerima uang. Berarti ada penambahan kas, ada uang masuk, ada kas yang masuk. Berarti kas kita debitkan. Lalu yang tadinya kalau persamaan dasar akuntansi kita menerima pendapatan, itu berarti kita masukkan ekuitas. Karena pada jurnal umum ini kita sudah mengenal yang namanya pendapatan dan beban, makanya pendapatan tetap kita catat sendiri sebagai pendapatan jasa. Lalu jangan lupa beri keterangan singkat penerimaan pendapatan jasa seperti itu. Lalu bagaimana kalau jasanya itu kita bayar secara mencicil? Kita cicil jasanya. Ya sama, berarti uang yang kita terima itu baru berapa kita catatkan. Ini baru diterima 7,5, ya udah kita catat hanya 7,5 saja. Bukan kita catat full. Yang kita catat full itu adalah pendapatannya. Tapi kita akui pendapatannya secara full, tapi uang yang kita terima baru sebagian. Ingat, baru sebagian. Itu berarti yang masuk kas banyak baru sebagian. Lalu yang lain kemana? Yang lain berarti kita memberi hutang kepada mereka yang kita namakan dengan piutang usaha yang akan bertambah. Piutang usaha masuk kelompok aktiva juga. Jadi ketika bertambah dia akan masuk ke dalam debit. Sedangkan yang full adalah pendapatan jasanya. Dia sama dengan ekuitas pendapatan itu, saldo normalnya adalah di kredit, sehingga yang kreditnya sebesar 15 juta. Bagaimana kalau saat kita melunasi utang? Ingat, pada saat melunasi utang kita tidak lagi mengakui pencatatan pendapatan itu, karena pendapatan sudah kita akui di awal. Yang kita akui pada pelunasan piutang ini adalah uang yang masuk, kas yang masuk. Itu berapa? Dan mengurangi berapa besar piutangnya. Karena ini berhubungannya sudah tidak lagi pendapatan, tapi besaran kas dengan piutang yang mereka bayar itu berapa. Mereka nyicil utang mereka ke kita itu berapa. Seperti itu. Makanya jurnalnya adalah kas, karena kas bertambah. Sedangkan karena mereka mengalami pengurangan piutang atau mengalami pengurangan piutang, maka piutangnya kita kreditkan. Seperti itu. Lalu melunasi utang usaha. Sama dengan piutang usaha, ketika kita dulu membeli sesuatu tapi kita membayarnya masih DP kurang, perlu kita lunasi, maka perlu kita membayar utang tersebut pada saat jatuh tempo. Nah, ingat saldo normal utang ada di kredit. Jadi saat kita membayar, kita melunasi utang tersebut, berarti utang itu akan kita catat berkurang. Otomatis akan kita debitkan biar utang itu berkurang. Besarannya berapa? Besarannya seberapa yang kamu cicil, kamu bayarkan. Karena ini kita bayarkan berarti ada kas yang keluar. Jadi utang usaha kita debitkan, kas kita kreditkan.
Ingat, esensi dari jurnal umum ini, setiap transaksi itu antara debit dan kredit itu harus balance. Esensinya di situ. Ini melakukan real jasa secara cash tadi sudah ya. Ada kas dan pendapatan jasa. Ini saya skip. Nah, bagaimana kalau ambilan pribadi? Ambilan pribadi ini kejadian misalkan si pemilik itu mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Keperluan pribadi bisa kita masukkan ke dalam prive. Prive serumpun dengan modal, tapi di akun kontra, yang sifatnya berlawanan. Otomatis ketika dia bertambah, dia akan berada tidak pada kredit tetapi pada debit. Sedangkan karena mengambil uang berarti ada kas yang keluar, sehingga kas yang akan kita kreditkan. Seperti ini jadinya. Ini untuk pembelian perlengkapan salon yang dibayar bulan depan. Hampir sama dengan perlengkapan salon yang kita bahas di transaksi sebelumnya tadi. Kalau tadi secara tunai, ini yang berbeda karena dibayar berikutnya berarti berhubungan dengan hutang. Ini untuk melakukan jasa yang full belum dibayar. Contohnya seperti ini. Nah, ini bagaimana dengan biaya? Biaya ini sudah tadi seperti biaya iklan sudah kita bahas. Ini untuk biaya gaji. Karakteristik pembayaran sama. Dan bagaimana pada akhirnya nanti setelah jadi jurnal umum nanti akan kerekap membentuk satu buku atau satu tabel yang seperti ini. Seluruh transaksi yang terekap. Nah, misalkan tidak cukup pada satu halaman, menggunakan halaman yang lain, maka akan kita gunakan halaman 1 dan halaman 2 dan halaman berapa. Terserah sampai berapa transaksi yang tercatat dalam jurnal umum. Ingat, yang terpenting pada jurnal umum adalah adanya keseimbangan, adanya balancing. Maksudnya gimana? Nilai yang ada dalam kredit ataupun yang ada di dalam debit setiap tanggalnya itu harus selalu sama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya, untuk evaluasi mengenai kelanjutan video ini. Terima kasih semuanya.